Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Nah, hari ini adik-adik SMA kita belajar bareng bidang studi kimia ya. Hari ini Kak Eka akan melanjutkan menjelaskan materi hukum-hukum dasar kimia. Tapi khusus di video ini Kak Eka akan bahas mengenai hukum berbandingan berganda atau dikenal dengan hukum Dalton. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, mohon subscribe, like, and share-nya dan aktifkan selalu tombol lonceng adik-adik. Dan yang terpenting, agar lebih memahami materi yang hari ini Kak Eka jelaskan, maka adik-adik harus tonton sampai selesai ya dan jangan dilewatkan. Yuk kita mulai saja pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai dengan hukum berbanding berganda atau dikenal dengan nama lainnya adalah hukum Dalton. Oke, adik-adik, hukum Dalton atau kita kenal dengan hukum perbandingan berganda ini, melalui hukum ini John Dalton mengenalkan sebuah kesimpulan ya yang menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lainnya yang tertentu masanya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, nah itu bunyi dari hukum Dalton adik-adik. Nah, lebih jelasnya maksudnya itu seperti apa sih bunyi dari hukum Dalton itu? Nah, sebelumnya Kak Eka ingatkan kembali adik-adik bahwa ikatan kimia dari dua unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa. Ingat ya, bahwa ikatan kimia dari dua unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa. Contohnya, misalkan ikatan kimia yang terjadi antara unsur karbon dan oksigen ini dapat membentuk dua unsur senyawa, ya, dua senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Oke, nah di sini Kak Eka jelaskan, misalkan ya unsur karbon, unsur karbon dan unsur oksigen dapat membentuk karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 ya. Di sini misalkan adalah pada pembentukan ini unsur karbon dan unsur oksigen yang digunakan adalah 1 gram ya. Masing-masing 1 gram baik di senyawa CO maupun senyawa CO2 ya. Nah, ternyata pada senyawa CO di mana senyawanya itu 2,33 gram ini terbentuk atau yang digunakan unsur oksigennya adalah 1,33 gram. Dari mana sih kita bisa dapatkan 1,33 gram ini? Adalah dari massa senyawa ini ya, 2,33 dikurangi 1 gitu adik-adik ya. Kemudian begitu juga. Terus kalau digunakan pada senyawa karbon dioksida ya, unsur karbon yang digunakan juga sama, yaitu 1 gram ya, sehingga unsur oksigennya berapa, yaitu tinggal ya 3,66 dikurangi 1, 2,66 gram. Oke, di sini terlihat untuk perbandingan massa unsur karbon baik itu di senyawa karbon monoksida dan senyawa karbon dioksida itu perbandingannya sama, yaitu 1:1. Tetapi berbeda di unsur oksigen ya. Oksigen yang digunakan di CO berbeda dengan di CO2 di mana perbandingannya adalah 1:2. Nah, hasil perbandingannya ini ya, perbandingan 1:2 ini dari unsur oksigen gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan bilangan bulat yang sederhana. Oke. Nah, hal ini kita sebut sebagai hukum berbanding berganda atau hukum
Dalton. Oke, sampai sana adik-adik paham? Ya, agar lebih paham lagi, Kak Eka akan berikan soal-soal ya, di mana prinsip pengerjaannya mesti menggunakan prinsip dari hukum Dalton atau konsep hukum Dalton. Nah, tujuannya di sini Kak Eka ngasih soal adalah agar adik-adik tahu nanti kalau ketemu soal gitu ya. Jadi tahu tipe soalnya seperti apa, dan soal ini mesti dikerjakan dengan prinsip dari hukum Dalton. Oke, soal yang pertama. Ya, kita kerjakan bareng-bareng ya. Soal yang pertama adalah karbon dapat bergabung dengan hidrogen dengan perbandingan 3:1 ya, membentuk gas metana. Berapa massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 900 gram pada metana. Jadi ditanya, oke, berapa massa hidrogen ya bereaksi dengan 900 gram karbon pada metana. Oke, adik-adik di sini ya, adik-adik bisa kerjakan dulu gitu ya, di pause dulu videonya Kak Eka boleh agar kita bisa memahami bersama-sama gitu, silahkan. Nah, di sini Kak Eka akan langsung saja bahas ya. Di soal ini sangat sudah jelas sekali apa yang diketahui ya. Seperti biasa kita harus jelas apa saja sih yang diketahui dalam soal. Di sini hal yang pertama sudah jelas sekali, perbandingan karbon dan hidrogen itu adalah 3:1. Kemudian massa karbon yang digunakan adalah 900 gram. Terus berapa massa hidrogen dalam senyawa metana, kan gitu ya, jika menggunakan 900 gram karbon. Oke, adik-adik kita bisa cari massa hidrogennya karena sudah ketahuan perbandingan dari massa karbon, unsur karbon dengan unsur hidrogen, yaitu 3:1. Karena massa hidrogen yang ditanya, maka perbandingan hidrogen dengan karbon dulu dikali dengan massa karbon. Terus kalau nanti kebalikan ya, misalkan kalau massa karbon yang ditanya, terus gimana Kak? Berarti karbon hidrogen dikali massa hidrogen, seperti itu. Nah, karena di soal di sini adalah yang ditanya adalah massa karbon, maka hidrogennya berapa? 1, kan gitu ya. Kemudian karbonnya adalah 3, berarti 1/3 kali 900. Tinggal adik-adik kita tewaskan aja, 900 bagi 3, oke, 300 ya. Sehingga massa hidrogen adalah 300 gram. Oke, sampai sini paham adik-adik? Oke, semoga jawaban kita sama ya. Oke, nah contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Oh ya, contoh soal yang kedua adalah, nah, jadi sekarang ini persentase yang diketahui gitu ya adik-adik ya, persentase penggunaan unsur-unsurnya. Nah, di sini karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu CO dan CO2. Jika kandungan karbon pada senyawa CO dan CO2 berturut-turut, berarti di senyawa karbon pada CO 42,85. Ini Kak terjemahkan dalam tabel, oke. Kemudian massa CO2 yaitu C dalam CO2 itu 27,2. Nah, oke. Sudah. Jadi di sini adik-adik di sini berapa persen oksigennya? Bisa ya. Tinggal adik-adik lakukan apa? 100% dikurangin ini, hasilnya ini. Oke? Bisa. Sehingga kemudian persen di oksigennya di CO2 berapa? Sama, berarti 100% dikurangi 27,2%, jadinya 72,8%. Oke? Paham dapat datanya itu? Nah, sekarang kita nyari perbandingannya. Ya, kita cari perbandingan C dengan O, oke? Nah, kemudian di sini perbandingan C dan O pada senyawa CO, ya tinggal kita bandingkan saja ya. 42,85 per 5, 7,15. Ini kalau disederhanakan menjadi 1/1,33 ya. Jadi otomatis perbandingannya adalah 1/1,33. Oke, paham adik-adik? Nah, kemudian terus perbandingan CO dalam senyawa CO2 gimana? Tinggal kita bandingkan saja ini, berarti 27,2 per 72,8, sehingga dapat perbandingannya 1/2,66 atau perbandingannya 1:2,66. Oke,
Sampai sana jelas adik-adik untuk mendapatkan perbandingannya, ya. Kemudian apa tuh namanya? Jadi otomatis di sini kalau ditanya sekarang kita lihat perbandingan oksigennya aja. Nah, berarti di sini apa? 1,33 berbanding 2,66. Nah, ini menghasilkan bilangan bulat sederhana tidak adik-adik? Kalau iya, berarti ini adalah hukum Dalton. Ya, jadi 1,33 berbanding 2,66. Kenapa itu yang Kak Eka pakai? Karena karbonnya sama, yaitu di sini 1, kemudian di sini juga 1, ya. Kemudian yang di sini yang berganda adalah oksigennya, yaitu 1,33 berbanding 2,66. Kalau kita sederhanakan, jadinya 1 berbanding 2, dan itu mengikuti hukum Dalton, ya. Oke, sehingga soal ini termasuk hukum Dalton. Data ini juga termasuk hukum Dalton. Oke, sampai sini adik-adik paham tipe soal yang kedua? Ya, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga biasanya ini selalu muncul gitu, baik ulangan maupun di LKS gitu ya. Soal yang ketiga. Oke. Oke, di sini soal yang ketiga perbandingan massa oksigen dalam CO2 dan CO 2,6 berbanding 1,3 itu sama dengan 2 banding 1, ya. Perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa adalah bulat sederhana sesuai dengan hukum Dalton. Oke, soal yang tadi. Nah, jadi begini adik-adik. Oke, Kak Eka ingatkan kembali ya. Kak Eka ingatkan kembali bahwa untuk hukum Dalton itu adalah jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dari kedua senyawa tersebut merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Oke, nah sekarang untuk lebih memahaminya lagi, sekarang Kak Eka kasih senyawa gitu. Misalkan yang nomor A. Nah, ini mengikuti hukum Dalton tidak gitu. Kalau senyawa CH4 dan CO2. Ingat, hukumnya ini jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama ya mesti ya, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dari kedua senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kira-kira yang nomor A ini termasuk, nah CH4 dan CO2 ini termasuk hukum Dalton enggak adik-adik? Oke. Kira-kira gimana? Terus, nah yang B gimana juga? Yang C, NO dan NO2, oke. Yang D, K. Nah ini termasuk hukum Dalton tidak? Atau apakah sampai kelima ini, 5 ini A, B, C, D, E ini termasuk hukum Dalton atau tidak ada sama sekali atau yang mana? Nah, adik-adik di sini gampang sekali untuk mengerjakannya ini kalau ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Jadi prinsipnya adalah tinggal adik-adik cari unsur yang ada kemiripan. Nah, misalkan kayak ini. Sama gitu ya. CO2 dan CO. Di sini ada unsur C, gitu ya. Di sini juga ada unsur C. Benar? Oke, di sini ada unsur O, di sini juga ada unsur O. Nah, jadi kasarnya unsur C juga ada di karbon dioksida maupun di karbon monoksida. Unsur O juga ada di karbon dioksida dan begitu juga di karbon monoksida. Jadi syaratnya harus itu dulu. Nah, sehingga soal ini kalau Kak Eka tanya ini, di antara ini yang mana memenuhi hukum Dalton? Oke. Jadi yang A kira-kira gimana? CH4 dan CO2? Tidak ya, karena apa? Di sini hanya satu yang sama, yaitu unsur karbon saja. Oke? Pas? Jadi A ini tidak termasuk hukum Dalton. Ya, kemudian yang B gimana? Juga sama, tidak termasuk hukum Dalton. Yang sama kan cuma nitrogennya saja.
Oke, terus kalau yang C gimana? Yang C. Nah, kalau yang C ini termasuk prinsip pengerjaan hukum Dalton tidak? Nah, kalau yang C. Iya, kalau yang C ini termasuk hukum Dalton karena di sini ada nitrogen, di sini juga ada, ini ada oksigen dan oksigen juga. Oke. Kemudian yang D gimana? Yang D juga sama. Yang D tidak termasuk hukum Dalton, ya. Oke. Sedangkan yang E gimana? ZNO2 dan ZNCl juga tidak. Jadi, yang termasuk jadi pasangan senyawa yang sesuai untuk menggambarkan hukum Dalton untuk senyawa ini yang kayak katanya adalah yang C. Oke, adik-adik paham sampai sana? Nah, semoga ya ini contoh soal KIK terakhir ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau soal-soal yang lain atau adik-adik pengen request materi, mau apa yang dijelaskan untuk video KIK selanjutnya, adik-adik bisa langsung komen di bawah ya, materi apa yang mau di upload. Oke? Ya, nanti KIK akan bahas di video selanjutnya. Yang terbanyak yang request, maka itu yang KIK akan jelaskan ya. Ya, terima kasih adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik dan adik-adik paham mengenai apa yang KIK jelaskan di video pembelajaran hari ini. Ya, semoga adik-adik bisa menerapkan atau latih lagi diri adik-adik untuk mencoba soal-soal agar lebih paham lagi karena kimia itu sangat mengasihkan ya. Seperti biasa, agar dapat materi yang terbaru dari KIK, adik-adik mesti subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya, tentu like dan share-nya, karena share ini penting karena kita ingin belajar bareng-bareng bersama, oke? Nah, untuk video pembelajaran selanjutnya, KIK akan bahas mengenai materi hukum berbandingan volume, yaitu Gay-Lussac, oke? Jadi, adik-adik harus aktifkan selalu tombol loncengnya agar dapat penjelasan mengenai hukum Gay-Lussac untuk video selanjutnya. Nah, khusus adik-adik nih yang belum menonton video sebelumnya, adik-adik tinggal klik link di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.